Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Imade Endra Kartika Yuda SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Sebelum kami mempresentasikan materi kelompok 5, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 sendiri, yaitu yang pertama saya Syarin Oktaviana Hayas dengan NIM akhir 162 dan rekan-rekan saya yaitu I Gusti Ayu Michelle Audi Natasha Oka dengan NIM akhir 166, Nimade Dewi Risma Cahyani dengan NIM akhir 167, Pandey Kadek Deni Oktiartini dengan NIM akhir 177, dan Nikadek Sania Kristanti dengan NIM akhir 180. Adapun subbab bahasan yang akan kami bahas pada materi akumulasi modal dan pertumbuhan populasi yaitu yang pertama, akumulasi modal, yang kedua, tingkat modal kaidah emas, dan yang terakhir, pertumbuhan populasi. Baik, saya Sherin dengan NIM akhir 162, izin menjelaskan mengenai subbab yang pertama yaitu akumulasi modal. Yang pertama, penawaran dan permintaan terhadap barang. Penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peran penting dalam model perekonomian statis. Dengan memperhatikan penawaran dan permintaan terhadap barang, kita bisa melihat apa yang menentukan banyaknya output yang diproduksi pada waktu tertentu, dari bagaimana output ini dialokasikan di antara beberapa alternatif penggunaan. Penawaran barang dan fungsi produksi. Penawaran dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, yaitu Y sama dengan F K, L. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan atau constant return to scale. Asumsi ini seringkali dianggap realistis, dan asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis. Fungsi produksi memiliki skala perkembangan konstan jika Z, Y sama dengan F, ZK, ZL, dengan Z bernilai positif jika kita mengalihkan modal dan tenaga kerja dengan Z. Kita juga mengalihkan jumlah output dengan Z. Fungsi produksi dengan skala pengendalian konstan memungkinkan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat kebenarannya, gunakan Z1 per L dalam persamaan di atas untuk mendapatkan Y per L sama dengan F K per L kali 1. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja Y per L adalah fungsi dari jumlah modal per pekerja atau K per L. Angka 1 tadi itu konstan sehingga bisa dihilangkan. Asumsi skala pengembalian konstan menunjukkan bahwa besarnya perekonomian, sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja, tidak memengaruhi hubungan antara output per pekerja dan modal per pekerja. Oleh karena besarnya perekonomian tidak menjadi masalah, maka cukup beralaskan untuk menyatakan seluruh variabel dalam istilah per pekerja. Kita nyatakan dalam huruf kecil, sehingga Y kecil sama dengan Y per L adalah output per pekerja, dan K kecil sama dengan K per L adalah modal per pekerja. Selanjutnya bisa dituliskan dengan fungsi produksi sebagai berikut. Y kecil sama dengan FK. Definisi FK sama dengan K,1. Kemiringan dari fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyaknya output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika menempatkan 1 unit modal tambahan. Angka yang diperoleh merupakan produk marginal modal MPK. Secara sistematis ditulis dengan MPK sama dengan FK plus 1 min FK. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ketika modal meningkat, kurva fungsi produksi menjadi lebih datar, yang mengindikasikan bahwa fungsi produksi mencerminkan produk marginal modal yang kian menurun. Ketika K rendah, rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja sehingga 1 unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan.
Ketika K tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal sehingga satu unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja K menentukan jumlah output per pekerja Y, sama dengan FK. Kemiringan fungsi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih datar ketika K naik, yang menunjukkan penurunan produk marginal modal. Yang kedua, permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja I, yaitu Y sama dengan C plus I. Persamaan tadi adalah versi per pekerja dari identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian atau S dari pendapatan mereka dan mengonsumsi sebagian, jadi 1 min S. Gagasan ini dinyatakan dengan fungsi konsumsi sederhana, yaitu C sama dengan 1 min S dikali Y, di mana S itu tingkat tabungan adalah angka antara 0 dan 1. Untuk melihat apakah fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi, substitusikan 1 min S dikali Y untuk C dalam identitas perhitungan pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan 1 min S dikali Y plus 1. Diubah lagi menjadi I sama dengan S dikali Y. Persamaan ini menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan. Jadi tingkat tabungan S juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang memengaruhi persediaan modal. Yang pertama investasi dan yang kedua depresiasi. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa investasi per pekerja I sama dengan SY. Dengan mengamati fungsi produksi untuk Y, kita bisa menunjukkan investasi per pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja, yaitu I sama dengan SFK. Output, konsumsi, dan investasi. Teman-teman bisa melihat grafik di sebelah kiri, yaitu tingkat tabungan S menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal K, output FK, investasi adalah SFK, dan konsumsi adalah FK min SFK. Kemudian depresiasi. Teman-teman bisa melihat pada grafik di sebelah kanan, sebagian persediaan modal yang konstan, delta habis dipakai setiap tahun karena itu depresiasi adalah proporsional terhadap persediaan modal. Kita bisa nyatakan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dalam persamaan ini. Di mana yaitu perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurangi depresiasi, atau delta K sama dengan I dikurangi delta kecil K, di mana delta K adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dengan tahun berikutnya. Karena investasi I sama dengan SFK, kita bisa menulisnya sebagai delta K sama dengan SFK dikurangi delta kecil K. Investasi, depresiasi, dan kondisi mapan. Tingkat modal kondisi mapan K adalah tingkat di mana investasi sama dengan depresiasi yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Teman-teman bisa melihat pada grafik di sebelah kiri, di bawah K itu investasi melebihi depresiasi, sehingga persediaan modal tumbuh. Di atas K, investasi kurang dari depresiasi, sehingga persediaan modal menyusut atau menurun. Investasi dari depresiasi untuk tingkat persediaan modal K yang berbeda. Semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar juga jumlah output dan investasinya.
Namun semakin tinggi persediaan modal, semakin besar pula jumlah depresiasinya. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di sebelah kiri, itu ada persediaan modal K, di mana jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi. Jika perekonomian dalam tingkat persediaan modal ini, maka persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan, yaitu investasi dan depresiasi, bereaksi di dalamnya secara seimbang. Kondisi mapan signifikan karena dua alasan. Perekonomian pada kondisi mapan akan tetap stabil. Selain itu, perekonomian yang tidak berada pada kondisi mapan akan berusaha ke sana, yaitu tanpa memperhatikan tingkat modal yang digunakan pada awal perekonomian. Perekonomian akan berakhir dengan tingkat modal kondisi mapan. Dalam hal ini, kondisi mapan atau steady state menunjukkan equilibrium perekonomian jangka panjang. Mendekati kondisi mapan, sebuah contoh numerik. Mari kita gunakan sebuah contoh numerik untuk melihat bagaimana model Solo bekerja dan bagaimana perekonomian mendekati kondisi mapan. Untuk contoh ini, kita asumsikan bahwa fungsi produksi adalah Y sama dengan K1/2 dikali K1/2. Fungsi produksi Cobb-Douglas dengan parameter alfa sama dengan 1/2. Untuk menurunkan tingkat produksi per pekerja FK, bagi kedua sisi fungsi produksi tersebut dengan angkatan kerja L, yaitu Y per L sama dengan K pangkat 1/2 dikali L pangkat 1/2 per L, diubah menjadi Y per L sama dengan K per L dikali pangkat 1/2. Karena Y kecil sama dengan Y per L dan K kecil adalah K per L, persamaan ini menjadi Y kecil sama dengan K kecil pangkat 1/2. Persamaan ini bisa juga ditulis sebagai Y kecil sama dengan akar K kecil. Bentuk fungsi produksi ini menyatakan bahwa output per pekerja sama dengan akar dari jumlah modal per pekerja. Untuk melengkapi contoh itu, asumsikan bahwa 30% dari output ditabung atau S sama dengan 0,3, 10% dari persediaan modal terdepresiasi setiap tahun atau delta sama dengan 0,1, dan perekonomian dimulai dengan 4 unit modal per pekerja atau K sama dengan 4. Berdasarkan angka-angka ini, sekarang kita bisa mengkaji apa yang terjadi pada perekonomian ini sepanjang waktu. Berikut langkah-langkahnya. Menurut fungsi produksi, Y sama dengan akar K, 4 unit modal per pekerja K memproduksi 2 unit output per pekerja Y. Karena 30% dari output ditabung serta diinvestasikan dan 70% dikonsumsi, maka I sama dengan 0,6 dan C sama dengan 1,4. Karena 10% dan persediaan modal akan terdepresiasi, delta K sama dengan 0,4. Dengan investasi sebesar 0,6 dan depresiasi sebesar 0,4, perubahan persediaan modal adalah delta K sama dengan 0,2. Sehingga tahun kedua perekonomian dimulai dengan 4,2 unit modal per pekerja. Kita bisa membuat perhitungan yang sama untuk tahun berikutnya. Tabel 2-2 menunjukkan bagaimana perekonomian mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Setiap tahun, karena investasi melebihi depresiasi, modal baru ditambahkan dan output meningkat. Selama bertahun-tahun, perekonomian mendekati kondisi mapan dengan 9 unit modal per pekerja. Pada kondisi mapan ini, investasi sebesar 0,9 secara nyata mengimbangi depresiasi sebesar 0,9, sehingga persediaan modal dan output tidak tumbuh lagi. Mengikuti kemajuan perekonomian selama bertahun-tahun adalah salah satu cara untuk mencapai tingkat persediaan modal pada kondisi mapan. Tetapi ada cara lain yang memerlukan lebih sedikit perhitungan. Ingatlah bahwa delta K sama dengan S integral K dikurangi delta K. Persamaan ini menunjukkan bagaimana K berevolusi sepanjang waktu.
karena kondisi mapan adalah nilai K pada saat delta K sama dengan 0. Maka kita tahu bahwa 0 sama dengan S integral K dikurangi delta K, atau sama dengan K per integral K sama dengan S per delta. Persamaan ini memberikan suatu cara untuk mendapatkan tingkat modal per pekerja pada kondisi mapan K dengan mengganti angka dan fungsi produksi dari contoh kita, maka akan memperoleh sesuai tabel yang dapat kita lihat sama dengan K per akar K sama dengan 0,3 per 0,1. Lalu kedua sisi persamaan ini dipangkat duakan untuk mendapatkan K sama dengan 9. Persediaan modal pada kondisi mapan 9 unit per pekerja. Hasil ini sesuai dengan perhitungan tingkat modal kondisi mapan pada tabel 2/2. Bagaimana tabungan mempengaruhi perubahan? Perhatikan apa yang terjadi pada perekonomian di mana tingkat tabungan meningkat. Gambar 2/5 menunjukkan perubahan itu. Perekonomian diasumsikan dimulai dalam kondisi mapan dengan tingkat tabungan S1 dan persediaan modal K1. Ketika tingkat tabungan meningkat dari S1 ke S2, kurva S integral K bergeser ke atas. Pada tingkat tabungan awal S1 dan persediaan modal awal K1, jumlah investasi mengimbangi jumlah depresiasi. Setelah tingkat tabungan meningkat, secara otomatis investasi menjadi lebih tinggi, tetapi persediaan modal dan depresiasi tidak berubah. Karena itu, investasi melebihi depresiasi, persediaan modal akan berangsur-angsur naik sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru, atau K2, yang memiliki persediaan modal dan tingkat output yang lebih tinggi ketimbang kondisi mapan sebelumnya. Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Kesimpulan ini lebih banyak menyoroti pembahasan tentang kebijakan fiskal. Sebagaimana yang telah kita lihat, defisit anggaran pemerintah bisa mengurangi tabungan nasional dan mengerutkan investasi. Sekarang kita mampu melihat bahwa konsekuensi jangka panjang dari penurunan tingkat tabungan adalah persediaan modal dan pendapatan nasional yang lebih rendah. Inilah sebabnya banyak ekonom bersikap kritis terhadap defisit anggaran yang terjadi secara terus-menerus. Apa pandangan model Solow tentang hubungan di antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi? Tabungan yang lebih tinggi mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat dalam model Solow, tetapi hanya sementara. Kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Jika perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka hal itu akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya. Kebijakan yang mengubah tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita pada kondisi mapan disebut dengan efek pertumbuhan. Sebaliknya, tingkat tabungan yang lebih tinggi dikatakan memiliki efek tingkat karena tingkat pendapatan per kapita yang bukan tingkat pertumbuhan yang dipengaruhi oleh tingkat tabungan pada kondisi mapan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai tingkat modal kaidah emas. Yang pertama, saya akan menjelaskan membandingkan kondisi mapan. Ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam perekonomian atau bahkan jumlah output. Mereka hanya peduli pada jumlah barang dan jasa yang mereka konsumsi. Jadi, seorang pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tertinggi. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau Golden Rule Level of Capital dan dinyatakan dengan K asterik emas. Untuk mencari konsumsi per pekerja pada kondisi mapan, dimulai dengan identitas perhitungan pendapatan nasional.
yaitu Y sama dengan C ditambah I, atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi, dan kemudian diubah menjadi C sama dengan Y dikurang I, atau konsumsi adalah output dikurang investasi. Karena ingin mencari konsumsi pada kondisi mapan, maka substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output per pekerja pada kondisi mapan adalah F dalam kurung K asterik, di mana K asterik adalah persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan. Selanjutnya, karena persediaan modal tidak berubah dalam kondisi mapan, maka investasi sama dengan penyusutan delta K asterik. Dengan mengganti F dalam kurung K asterik untuk Y dan delta K asterik untuk I, dapat ditulis konsumsi per pekerja pada kondisi mapan, yaitu C asterik sama dengan F dalam kurung K asterik dikurang delta K asterik. Menurut persamaan ini, konsumsi kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan setelah dikurangi depresiasi pada kondisi mapan. Persamaan ini menunjukkan bahwa kenaikan modal pada kondisi mapan memiliki dua dampak yang berlawanan terhadap konsumsi pada kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti bahwa lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Gambar 2/6 menunjukkan output pada kondisi mapan dan depresiasi pada kondisi mapan sebagai fungsi dari persediaan modal kondisi mapan. Konsumsi kondisi mapan adalah perbedaan antara output dan depresiasi. Gambar ini menunjukkan bahwa ada satu tingkat persediaan modal, tingkat kaidah emas K asterik emas, yang memaksimalkan konsumsi. Ketika membandingkan kondisi mapan, ingat bahwa tingkat modal yang lebih tinggi mempengaruhi output dan depresiasi. Jika tingkat modal berada di bawah tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi, sehingga konsumsi meningkat. Dalam hal ini, fungsi produksi lebih curam daripada garis delta K asterik. Sehingga perbedaan di antara kedua kurva ini yang sama dengan konsumsi tumbuh ketika K asterik naik. Sebaliknya, jika persediaan modal di atas tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal mengurangi konsumsi. Karena kenaikan output lebih kecil ketimbang kenaikan depresiasi. Dalam hal ini, fungsi produksi lebih datar ketimbang garis delta K asterik. Sehingga perbedaan di antara kurva konsumsi mengecil ketika K asterik naik. Pada tingkat modal kaidah emas, fungsi produksi dan garis delta K asterik memiliki kemiringan atau slope yang sama, dan konsumsi berada pada tingkat terbesarnya. Sekarang bisa menetapkan kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat bahwa kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan garis delta K asterik adalah delta. Karena kedua kemiringan ini sama pada K asterik emas, maka kaidah emas dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan delta. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Pengaruh neto dari unit modal tambahan terhadap konsumsi adalah MPK dikurang delta, atau produk marginal modal dikurang tingkat depresiasi. Jika MPK dikurang delta lebih besar daripada 0, maka kenaikan modal akan meningkatkan konsumsi, sehingga K asterik atau kondisi mapan pasti berada di atas tingkat kaidah emas. Karena itu, kondisi ini menyelesaikan kaidah emas, yaitu MPK dikurang delta sama dengan 0. Pada tingkat modal kaidah emas,
Produk marginal modal setelah depresiasi sama dengan 0. Pembuat kebijakan bisa menggunakan kondisi ini untuk mencari persediaan modal kaidah emas dalam perekonomian. Gambar 2/7 menunjukkan kondisi mapan jika tingkat tabungan ditetapkan untuk menghasilkan tingkat modal kaidah emas. Jika tingkat tabungan lebih tinggi ketimbang tingkat tabungan disajikan pada gambar, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu tinggi. Jika tabungan lebih rendah, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu rendah. Demikian pula, konsumsi pada kondisi mapan juga akan lebih rendah ketimbang konsumsi pada kondisi mapan kaidah emas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai mencari kondisi mapan kaidah emas, sebuah contoh numerik. Perhatikanlah keputusan seseorang pembuat kebijakan yang memilih kondisi mapan dalam perekonomian berikut. Fungsi produksi adalah sama seperti pada contoh sebelumnya, yaitu Y sama dengan akar K. Output per pekerja adalah akar dari modal per kapita. Depresiasi delta adalah 10% dari modal. Kali ini, pembuat kebijakan itu memilih tingkat tabungan S, dan dengan demikian merupakan kondisi mapan perekonomian. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 2/3, menyajikan perhitungan yang menunjukkan kondisi mapan yang berasal dari berbagai tingkat tabungan dalam perekonomian. Kita melihat bahwa tabungan yang lebih tinggi menyebabkan persediaan modal menjadi lebih tinggi, dan selanjutnya menyebabkan output serta depresiasi menjadi lebih tinggi. Konsumsi pada kondisi mapan, yaitu perbedaan antara output dan depresiasi, pertama-tama meningkat dengan tingkat tabungan yang lebih tinggi dan kemudian turun. Konsumsi berada pada titik terendah ketika tingkat tabungan adalah 0,5. Jadi, tingkat tabungan sebesar 0,5 akan menghasilkan kondisi mapan kaidah emas. Ingatlah bahwa cara lain untuk mengidentifikasi kondisi mapan kaidah emas adalah dengan menemukan persediaan modal, di mana produk marginal modal neto MPK dikurang delta sama dengan 0. Untuk fungsi produksi ini, produk marginal adalah MPK sama dengan 1/2 akar K. Dengan menggunakan rumus ini, dua kolom terakhir dari tabel 2/3 menunjukkan nilai MPK dan MPK dikurang delta dalam kondisi mapan yang berbeda. Ingatlah bahwa produk marginal modal neto ketika tingkat tabungan berada pada nilai kaidah emas sebesar 0,5. Karena produk marginal kian menurun, maka produk marginal modal neto lebih besar dari 0, apabila perekonomian menabung lebih besar dari 0,5. Contoh numerik ini menegaskan bahwa dua cara untuk menemukan kondisi mapan kaidah emas, mencari konsumsi pada kondisi mapan atau mencari produk marginal modal, memberikan jawaban yang sama. Jika ingin mengetahui apakah perekonomian aktual saat ini berada di atas atau di bawah persediaan modal kaidah emas, metode kedua biasanya lebih dipilih karena estimasi produk marginal modal lebih mudah dicari. Sebaliknya, mengevaluasi perekonomian dengan metode pertama membutuhkan estimasi konsumsi kondisi mapan pada banyak tingkat tabungan yang berbeda. Informasi macam itu sulit diperoleh. Jadi, ketika menerapkan jenis analisis ini berguna untuk mengkaji estimasi produk marginal modal. Sebelum mengkaji analisis tersebut, kita akan memproses lebih lanjut perkembangan dan pemahaman dari model Solow. Materi selanjutnya mengenai transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Marilah kita buat masalah pembuat kebijakan di atas lebih realistis. Sejauh ini, kita telah mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan dapat dengan mudah memilih kondisi mapan perekonomian dan langsung melompat ke sana. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan memilih kondisi mapan dengan konsumsi tertinggi, yaitu kondisi mapan kaidah emas. Namun, anggaplah bahwa perekonomian telah mencapai kondisi mapan lain. Apa yang terjadi dengan konsumsi, investasi, dan modal ketika perekonomian melakukan transisi di antara kedua kondisi mapan? Mungkinkah pengaruh dari transisi ini menyulitkan langkah si pembuat kebijakan untuk mencapai kaidah emas? Nah, kita harus memperhatikan dua kasus perekonomian mungkin dimulai dengan lebih banyak modal ketimbang dalam
kondisi mapan kaedah emas atau dengan lebih sedikit modal. Akan kita lihat bahwa kedua kasus ini memberikan masalah yang sangat berbeda bagi para pembuat kebijakan. Pertama, memulai dengan terlalu banyak modal. Pertama-tama mari kita telah kasus di mana perekonomian dimulai pada kondisi mapan dengan lebih banyak modal ketimbang yang harus dimilikinya dalam kondisi mapan kaedah emas. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat tabungan untuk menurunkan persediaan modal. Anggaplah kebijakan ini berhasil pada suatu titik, sebut saja waktu T0, yakni tingkat tabungan turun ke tingkat yang secara berangsur-angsur menuju kondisi mapan kaedah emas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang menunjukkan apa yang terjadi dengan output Y, konsumsi C, dan investasi I ketika tingkat tabungan turun. Penurunan tingkat tabungan ini akan meningkatkan konsumsi dan menurunkan investasi. Karena investasi dalam kondisi mapan awal, maka investasi menjadi lebih kecil daripada depresiasi, yang berarti perekonomian tidak lagi berada dalam kondisi mapan. Secara berangsur-angsur, persediaan modal turun yang menyebabkan penurunan output, konsumsi, dan investasi. Variabel-variabel ini terus turun sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Karena kita mengasumsikan bahwa kondisi mapan yang baru adalah kondisi mapan kaedah emas, maka konsumsi harus lebih tinggi daripada sebelum terjadi perubahan tingkat tabungan, meskipun output dan investasi lebih rendah. Ingatlah bahwa dibandingkan dengan kondisi mapan yang baru, konsumsi lebih tinggi tidak hanya dalam kondisi mapan yang baru, tapi juga di sepanjang jalur kondisi mapan itu. Ketika persediaan modal melebihi tingkat kaedah emas, mengurangi tabungan jelas merupakan kebijakan yang baik karena meningkatkan konsumsi di setiap titik waktu. Selanjutnya yaitu memulai dengan terlalu sedikit modal. Ketika perekonomian dimulai dengan modal yang lebih kecil daripada kondisi mapan kaedah emas, pembuat kebijakan harus menaikkan tingkat tabungan untuk mencapai kaedah emas. Seperti pada gambar yang menunjukkan apa yang terjadi ketika tingkat tabungan pada waktu T0 menyebabkan penurunan konsumsi dan kenaikan investasi. Memang, selamanya investasi yang tinggi akan menyebabkan persediaan modal naik. Ketika modal terakumulasi, output, konsumsi, dan investasi secara bertahap naik, dan akhirnya mendekati tingkat kondisi mapan yang baru. Karena kondisi mapan semula berada di bawah kaedah emas, maka kenaikan tabungan akhirnya menyebabkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi ketimbang yang lebih telah dicapai sebelumnya. Apakah kenaikan tabungan yang mengarah ke kondisi mapan kaedah emas meningkatkan kesejahteraan ekonomi? Hal itu pada akhirnya memang terjadi, karena tingkat konsumsi pada kondisi mapan memang lebih tinggi. Tetapi untuk mencapai kondisi mapan yang baru itu, membutuhkan periode awal di mana konsumsi harus dikurangi. Ingatlah, kebalikan dari kasus ketika perekonomian dimulai dari atas kaedah emas. Ketika perekonomian dimulai dari atas kaedah emas, mencapai kaedah emas menghasilkan konsumsi yang lebih tinggi pada seluruh titik waktu. Ketika perekonomian dimulai di bawah kaedah emas, mencapai kaedah emas perlu menurunkan konsumsi lebih dahulu untuk meningkatkan konsumsi di masa depan. Ketika menurunkan, apakah akan berupaya mencapai kondisi mapan kaedah emas? Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan bahwa konsumen sekarang dan konsumen masa depan tidak selalu orang yang sama. Mencapai kaedah emas berarti mencapai tingkat konsumsi pada kondisi mapan tertinggi dan sekaligus menguntungkan generasi mendatang. Tetapi apabila perekonomian pada awalnya berada di bawah kaedah emas, mencapai kaedah emas perlu meningkatkan investasi dan dengan demikian mengurangi konsumsi dari generasi sekarang. Jadi, ketika memilih apakah akan meningkatkan akumulasi modal, para pembuat kebijakan menghadapi dilema trade-off di antara kesejahteraan generasi yang berbeda. Pembuat kebijakan yang lebih peduli pada generasi sekarang ketimbang generasi mendatang mungkin tidak akan memutuskan untuk mencapai kondisi mapan kaedah emas. Sebaliknya, pembuat kebijakan yang peduli terhadap seluruh generasi akan memilih mencapai kaedah emas. Meskipun generasi sekarang akan mengonsumsi lebih sedikit, namun jumlah generasi mendatang yang tidak terbatas akan mendapatkan manfaat dengan bergerak menuju kaedah emas. Jadi, akumulasi modal yang optimal sangat bergantung pada bagaimana kita memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
Kaidah emas ini menyatakan, berbuatlah untuk orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain melakukan hal yang sama untuk Anda. Jika kita memegang teguh nasihat ini, kita akan memberikan perhatian yang sama pada seluruh generasi. Dalam hal ini, adalah optimal untuk mencapai tingkat modal kaidah emas, itulah mengapa kaidah ini disebut dengan kaidah emas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya, pertumbuhan populasi. Model dasar teori Solow menunjukkan bahwa akumulasi kapital tidak dapat menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus. Suku bunga yang tinggi memang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi itu hanya untuk sementara, karena ekonomi akan kembali ke kondisi mapannya, yang dimana kapital dan outputnya adalah konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, kita perlu memperluas model Solow dengan memasukkan dua sumber pertumbuhan ekonomi lainnya, yaitu pertumbuhan populasi dan perkembangan teknologi. Pada bagian ini, kami akan menambahkan faktor pertumbuhan ekonomi ke dalam model Solow. Materi selanjutnya, kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi kondisi mapan? Untuk menjawab pertanyaan ini, harus diperhatikan bagaimana pertumbuhan populasi bersama dengan investasi dan depresiasi yang mempengaruhi akumulasi dari kapital per pekerja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, investasi akan meningkatkan kapital, sedangkan depresiasi akan menurunkannya. Tetapi, sekarang akan diterangkan mengenai faktor ketiga yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan dari jumlah pekerja. Pertumbuhan kapital stok per pekerja dapat ditentukan dengan formula seperti berikut. Delta K sama dengan I dikurangi delta plus N dikali K. Persamaan tersebut menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan populasi mempengaruhi kapital stok pekerja. Investasi meningkatkan K, sedangkan depresiasi yang pertumbuhan populasi akan menurunkan nilai K. Persamaan delta plus N dikali K dapat disebut juga sebagai break-even investment, yaitu jumlah investasi yang diperlukan untuk menjaga kapital stok per pekerja agar tetap konstan. Persamaan itu juga menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi mengurangi akumulasi dari kapital per pekerja, sama seperti depresiasi. Jika depresiasi mengurangi K dengan memakai kapital stok, pertumbuhan populasi mengurangi K dengan membagi kapital stok menjadi lebih kecil di antara populasi pekerja yang lebih banyak. Baik, yang selanjutnya, dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi mempengaruhi modal dasar Solow terhadap tiga hal. Yang pertama, pertumbuhan populasi membawa kita semakin dekat kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, kapital per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Karena jumlah pekerja tumbuh pada rate, maka total kapital dan total output juga harus bertambah sebesar N rate. Walaupun pertumbuhan populasi tidak bisa dijelaskan, pertumbuhan berkelanjutan pada hidup yang standar atau karena output per pekerja adalah konstan dalam kondisi mapan, tapi ini bisa membantu menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dari total output. Yang kedua, pertumbuhan populasi memberikan kita penjelasan lain kenapa suatu negara kaya dan negara lain miskin. Dengan mempertimbangkan efek dari peningkatan pertumbuhan populasi, grafik berikut menunjukkan bagaimana peningkatan pertumbuhan populasi yang mempengaruhi kapital per worker. Dari grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa peningkatan jumlah populasi akan berdampak pada penurunan kapital per pekerja dari K1 menjadi K2. Solow model memprediksikan bahwa negara akan bertumbuh populasi dari tinggi akan memiliki tingkat level GDP per orang lebih rendah. Dampak yang ketiga, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria dalam menentukan tingkat golden rule dari kapital. Untuk melihat bagaimana kriteria ini berubah, perhatikan bersamaan berikut ini. C sama dengan Y dikurangi I.
karena output keadaan mapan adalah fungsi keaksen dan investasi pada keadaan mapan adalah delta N dikali keaksen, maka tingkat konsumsi pada keadaan mapan dapat ditulis sebagai berikut. C aksen sama dengan fungsi keaksen dikurangi delta plus N keaksen. Menggunakan argumen sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keaksen yang akan memaksimalkan konsumsi adalah MPK sama dengan delta plus N. Dalam Golden Rule, keadaan mapan, the marginal product of capital net dari depresiasi setara dengan tingkat pertumbuhan populasi. Berikutnya, pandangan alternatif dalam pertumbuhan populasi. Model pertumbuhan solo pada interaksi antara pertumbuhan populasi dengan akumulasi pekerja yang cepat memaksa kapital stok tersebar lebih kecil sehingga setiap pekerja mendapatkan kapital yang lebih sedikit. Berikut merupakan dua model lain yang membahas mengenai pertumbuhan populasi. Yang pertama, The Malthusian Model, dan yang kedua, Kremian Model. The Malthusian Model. Dalam bukunya yang berjudul Anization, The Participle of Population as It Affects the Future Improvement of Society, seorang ekonom yang bernama Thomas Robert Malthus membuat satu prediksi yang mengerikan tentang pertumbuhan populasi. Malthus mengungkapkan bahwa setiap peningkatan populasi akan secara berkelanjutan membatasi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia memprediksikan bahwa umat manusia akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Thomas Robert menyimpulkan bahwa kekuatan dari suatu populasi itu jauh lebih besar dibandingkan kemampuan bumi untuk memproduksi kebutuhan manusia. Model Malthusian mungkin saja menggambarkan dunia saat dia hidup, tetapi prediksinya bahwa manusia akan selamanya hidup dalam kesengsaraan telah terbukti salah. Saat ini, populasi dunia telah meningkat hampir 6 kali lipat dari 2 abad yang lalu. Tetapi standar hidup rata-rata masyarakat sekarang jauh lebih tinggi. Selain itu, dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kelaparan gizi buruk jauh lebih rendah dibandingkan zaman Malthus hidup. Malthus gagal memprediksikan bahwa meningkatnya kecerdasan manusia akan mengalahkan efek dari semakin bertambahnya populasi. Yang kedua, Kremian Model. Berbeda dengan Malthus, yang memandang pertumbuhan populasi sebagai ancaman meningkatnya standar hidup, ekonom Michael Kremer telah mengajukan teori bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci pergerakan dalam peningkatannya kemakmuran ekonomi. Kremer berpendapat, dengan semakin banyaknya orang, maka akan semakin banyak pula scientists, investor, dan engineer untuk berkontribusi pada kemajuan inovasi dan teknologi. Sebagai bukti dari hipotesisnya, Kremer mengambil contoh tingkat pertumbuhan dunia telah meningkat seiring dengan meningkatnya populasi dunia. Fakta ini konsisten dengan hipotesis bahwa semakin banyak orang, maka akan semakin maju teknologinya. Baik, sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan mengenai akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.